Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fid dharaini amin. Wa hadrat asy-syekh Abdul Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasahullah sirruh yumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sebagian hajat keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya: Pankoba ke-22, Syekh Abdul Qadir tiap tahun membebaskan hamba sahaya dari perbudakan serta nilai busana atau pakaian yang beliau pakai. Pada sebagian kitab menakib meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir tiap hari sudah menjadi tradisi membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Setelah dimerdekakan demi membina kemantapan lebih lanjut, Syekh mengusulkan mereka kepada Allah SWT. Syekh Abdul Qadir bila berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya. Nilai kainnya harga per kilonya 0,688 miliar, seharga 10 dinar, dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar.
Terompahnya untuk alas kaki yang beliau pakai bertaburan intan, berlian, dan jamrud. Paku terompahnya terbuat dari perak. Namun pakaian yang serba mewah dan indah itu bila ada orang yang memerlukannya saat itu juga beliau berikan. Kesimpulan dari Mankobah ke-22 ini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu bahwasanya dia seorang yang zuhud karena seorang wali Allah itu zuhud, bukan wahan. Beda ya. Kalau wahan itu cinta dunia dan takut kematian. Yang dimaksud cinta dunia itu takut kematian. Cinta dunia yaitu menghambur-hamburkan harta. Sedangkan ini Syekh Abdul Qadir bukan menghambur-hamburkan harta, tetapi dia memberikan kepada hamba sahaya yang dimerdekakannya dari belenggu perbudakan. Jadi ini termasuk zuhud, karena zuhud tidak harus miskin, kaya pun bisa dikatakan zuhud. Beda dengan cinta dunia dan takut kematian. Cinta dunia itu menghamburkan harta, takut kematian itu takut selain Allah, dalam artian takut tukang sihir, pelet, atau yang lain-lain. Padahal yang pantas kita takuti hanya Allah SWT. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali atas kekuatan pertolongan Allah SWT, yang datangnya dari Allah SWT kekuatan. Oleh sebab itu kita tidak pantas takut pada makhluk, yang kita pantas hanya takut kepada Allah SWT. Jadi walaupun Syekh Abdul Qadir sini harganya mahal itu 70 ribu dinar dan 10 dinar, itu nggak jadi masalah karena ini bukan tujuannya. Berarti innamal a'malu binniat, sesuatu itu tergantung pada niatnya. Sedangkan niat itu tempatnya di hati. Oleh sebab itu kita tidak boleh sungudon kepada orang lain. Karena pada zaman sekarang, walaupun zaman akhir zaman sekarang, pasti ada wali Allah. Kalau tidak ada wali Allah tentu sudah kiamat. Karena yang bisa menjaga alam semesta beserta isinya yaitu wali Allah. Karena kolbunya itu selalu berzikir. Zikir artinya kan ingat, zikrullah artinya ingat Allah. Selalu berzikir, itulah tanda-tanda kewalian seseorang. Sehingga dia bisa menjaga alam semesta. Karena seorang wali Allah atau ulama Rabbani itu penerus Rasulullah, penerus Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus Nabi atau pewaris Nabi. Oleh sebab itu yang namanya pewaris, yang diwarisi bukan diwarisi istri, tapi ilmu pendekatan, ilmu ma'rifatullah. Oleh sebab itu orang meskipun tidak pandai baca kitab kuning, kalau makomnya tinggi itu wali juga. Oleh sebab itu kita tidak boleh suudon, kita dianjurkan husnudon. Kalau tidak tahu kita bertanya pada ahlinya, bukan menuduhnya. Kita lebih baik musyawarah, tabayun. Oleh sebab itu konfirmasi dulu. Tabayun. Kita tidak boleh sudon. Kita harus tabayun. Karena di akhir zaman ini kan banyak pemecah umat. Baik di YouTube kan banyak itu YouTube. Pemecah umat. Sehingga kita tidak mudah. Oleh sebab itu kita dianjurkan bertanya pada ahlinya, bukan pada orang yang tidak mengerti hal ini. Karena
mengenai manakib atau riwayat hidup ini, bahwa semua karomah itu tidak bisa dijangkau oleh akal bagi yang tidak sanggup. Karena untuk bisa memahami karomah ini, antara kolbu dan pikiran itu harus disinkronkan, atau kita pakai rohani. Karena ada sebuah hadis, as-sholatu mi'ratul mu'min, sholat adalah perjalanannya orang mukmin. Nah, jadi kita dianjurkan supaya kita bertanya. Oleh sebab itu, kalau perlu kita belajar ilmu tasawuf atau toriko yang muktabaroh, kan ada di Jamiah Ahli Toriko Muktabaroh yang diakui oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, Jamiah Ahli Sunnah wal Jamaah atau asbaja. Oleh sebab itu kita perlu belajar supaya tidak menuduhnya, karena karomah dan hurafat itu beda. Oke, oleh sebab itu kita kalau tidak belajar, apapun itu dianggap salah. Ya mungkin karena tidak tahu lah. Ya namanya orang nggak tahu pasti dia menuduh, sehingga dikatakan hurafat, bukan karomah. Ya hanya ini yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekeliruan atas kehilafan saya dan kehinaan saya dan kebodohan saya dan kelemahan saya, karena saya itu lemah dan punya kekurangan. Sebenarnya saya tidak pantas, karena saya jujur saja ya, saya mondok tidak pernah debat thinking, tetapi mungkin karena hikmat pada guru, barokah dan karomah itu mengalir, sehingga rahmat Tuhan itu turun. Nah, dengan rahmat Tuhan kita bisa memahami ini, bisa memahami manakib ini tentang karomah, wasiat, dan karomah, wasiat, riwayat hidup, budi pekerti, dan lain-lainnya, sehingga kita bisa mencontohnya. Oleh sebab itu kita hanya sebatas ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.